يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Coba baca artinya pelan-pelan. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allahu Akbar. Di dalam ayat ini juga Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Dan Bu, ada beda nggak antara hamba kalau memperkenalkan diri dengan Allah memperkenalkan dirinya? Pasti. Apalagi zaman pilpres, pilek. Itu kan pada mengenalkan diri ya. Oh, posternya di mana-mana gede-gede, penuh jalanan. Sampai bekas talinya di Cibubur itu kayak apa tuh? Kayak ranting pohon di hutan sana. Enggak dibuka itu di trotoar ya. Di besi-besi itu bekas tali-tali macam-macam. Itu kalau manusia memperkenalkan diri, ada maunya enggak? Hah? Iya, biar kepilih misalnya. Contoh aja ini ya, contoh saja. Jadi kalau manusia memperkenalkan diri, ada udang di balik bakwan. Biasa, kalau enggak di balik batu, ya enggak? Berarti kalau boleh saya bahasakan, manusia memperkenalkan diri itu karena ada kebutuhan, ya enggak? Ada maunya, ada perlu, ada hajat dia. Ada yang dimau. Kalau Allah memperkenalkan dirinya, ada maunya enggak? Oh, enggak. Allah enggak butuh apa-apa dari makhluk. Ya, itu bedanya, Bu. Kalau makhluk memperkenalkan dirinya, itu pasti ada maunya. Kalau Allah enggak butuh apa-apa dari makhluk. Karena Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha kaya, tidak butuh kepada semesta ini. Ya, hatta manusia dan enggak butuh mencintai. Yang ada manusia butuh sama Allah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian yang fakir butuh kepada Allah. Jadi kalau Allah memperkenalkan diri kepada kita, bukan berarti Allah butuh sama kita. Setuju, Bu? Ya, bukan karena Allah butuh sama kita. Yang ada malah kita yang butuh banget sama Allah. Saya salut sama seorang pemuda ketika ditanya. Dia lagi ngobrol sama teman-temannya, sejawat muda.
Mana kamu? Gua mau sholat katanya. Ya. Ngapain lu sholat? Jawabannya gaya bahasa Jakarta ya, dia bilang, gua butuh sama Tuhan gua. Ya, menunjukkan bahwa memang kita butuh kepada Allah. Allah butuh sama kita? Tidak. Itu cuma cinta SWT. Ya, itu pertama. Yang kedua, ilmu mengenal berita dari Allah tentang hal-hal yang telah terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang, serta yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Ya, contohnya adalah Allah menurunkan ayat-ayat tentang kisah atau janji, ancaman, sifat surga, sifat neraka dan sebagainya. Ya, jadi ada ilmu yang berkenaan tentang berita dari Allah tentang hal-hal yang telah terjadi dan akan terjadi di masa datang serta yang sedang terjadi. Dan hal-hal tersebut banyak yang dikabarkan dan telah diceritakan sendiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu. Tetek bengek apa yang terjadi sampai hari kiamat, sampai ending surga dan neraka, itu pernah Nabi naik mimbar nyampein, ceramahin, lengkap, wis kayak daurah sehari. Ya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di nomor hadis 2892 dari hadis Amr ibn Akhtab ya radhiyallahu taala anhu qal, beliau berkata, sahabat Amr ibn Akhtab, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat ngimamin kami salat apa? Fajr, apa? Subuh. Yang Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wal fajri wa layalin ashr. Menunjukkan waktu fajar itu waktu yang Masya Allah, spesial di sisi Allah. Allah kalau pakai bersumpah satu makhluk, menunjukkan makhluk itu apa? Spesial, besar. Ya. Makanya sholat subuh itu, ibu-ibu, jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuhnya saja, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Jadi ibaratnya kalau boleh saya berkata, Bu, mantu ibu nggak punya Alphard nih, nggak punya mobil, ya, tapi mantu ibu rajin qobliyah subuh 2 rakaat. Sebenarnya mantu ibu, crazy rich, karena dengan 2 rakaat sebelum subuh itu apa? Lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Apalagi sholat subuhnya. Itu qobliyahnya gimana subuhnya? Jadi Rasul pernah sholat mengimami kami sholat subuh. Ya, wasa'idal mimbar. Coba dari habis sholat subuh, habis zikir tuh langsung naik apa? Mimbar. Mimbar Nabi 3 tingkat ya. Ya. Naik mimbar beliau. Fa khatabana. Tiba-tiba beliau berkhutbah di hadapan kami. Dan ingat Bu, catat tuh, khutbah Nabi 2 tipe. Ada khutbah yang sifatnya apa? Ya. Apa? Rutinian. Maksudnya yang sifatnya rutin, terus menerus, yaitu seperti khutbah Jumat setiap pekan. Itu kan rutin berarti kan? Ada khutbah beliau yang sifatnya aridah, dadakan. Khutbah maksudnya di sini enggak mesti hari Jumat. Ceramah itu namanya khutbah dalam bahasa Arab, paham? Orang ya nyampaikan apa walaupun tidak hari Jumat itu juga namanya khutbah. Nah, khutbah Nabi ada yang sifatnya dadakan. Ada hal penting, naik mimbar beliau. Ya, nyampaikan. Nah, beliau pernah habis sholat subuh, ibu-ibu, naik mimbar, fa khatabana. Maka beliau menyampaikan kepada kami, kasih ya berita kepada kami
hatta hadarati dhuhru, sampai datang salat duhur, bagi non-stop. Coba kalau ibu-ibu ngaji habis subuh sampai zuhur, kuat nggak pinggang? Walah, 2 jam aja sudah. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz sering bilang gitu, la haula wala quwwata. Ya. Ini bayangkan, ini baru belum, masih koma nih Bu, masih koma. Tenang dulu ya. Saya bilang makanya tadi kayak daurah seharian. Dari habis subuh sampai zuhur khutbah beliau. Kuat berarti Nabi kita ngomong tuh. Enggak kayak anak kita suaranya udah sakit nih. Beliau bayangkan dari habis subuh sampai zuhur. Ya. Ngomong terus, khutbah terus, nyampein cerita tetek bengek sampai hari kiamat, sampai ending surga dan neraka itu, perjalanan huru hara kiamat dasunun, apa yang terjadi setelah ini, cerita beliau sallallahu alaihi wasallam. Fanazala, maka beliau turun tuh begitu salat waktu salat zuhur tiba, maka beliau turun, fasalla, maka beliau salat zuhur, ya. Thumma sa'idal mimbar, habis salat zuhur langsung lagi naik mimbar. Insyaallah kalau kita praktek kayak gini kajian pekan depan udah kajian kita rahimahullah udah tinggal sejarah. Kajian lebay katanya. Masa nggak ada waktu makan, nggak ada waktu apa, langsung kajian lagi. Pelajaran berikutnya. Allahu Akbar. Berarti kuat-kuat tuh sahabat duduk ya jemaah ya, ibu ya. Hanya diselang pakai waktu apa? Pakai sholat. Maka beliau berkhutbah ya, sallallahu alaihi wasallam, habis sholat zuhur naik lagi mimbar, khutbah lagi hatta hadaratil asr. Sampai datang waktu asar. Ini hadis sahih Bu, hadis Muslim. Dari Amr bin Akhtab radhiyallahu ta'ala. Sampai datang waktu asar, thumma nazala, kemudian beliau turun dari mimbar, fasallah, kemudian salat apa? Salat asar. Thumma sa'idal mimbar, habis salat asar naik maning, naik lagi ke atas mimbar, fa khatabana, lanjut lagi beliau cerita terus, nyampein, dirunut tuh kejadian-kejadian yang akan terjadi. Huru-hara kiamat, masuk sampai ending surga atau neraka. Hatta gharabatis syams, beliau terus ceramah di atas mimbar sampai terbenam matahari. Dari subuh, habis subuh sampai maghrib. Kita coba ya sehari. Masya Allah. Nah, kata sahabat Amr bin Akhtab, fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain, ya, fa a'lamuna ahfaduna, katanya. Maka beliau dalam khutbah beliau itu dari habis subuh sampai maghrib itu apa? Beliau memberitahu kepada kami, menceritakan kepada kami tentang apa yang telah terjadi dan apa sedang terjadi, bahkan apa yang akan terjadi beliau apa? Ya, karena beliau pastinya berbicara dan menyampaikan berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada beliau, ya. Jadi hal-hal yang gaib yang belum terjadi Nabi sampaikan itu karena wahyu, bukan dukun beliau, bukan, karena wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka beliau tahu. Kayak akhir zaman banyak perempuan berpakaian tapi telanjang, itu zaman beliau kan belum apa, di zaman sahabiat belum inilah, tidak tampak itu kan, pada tertutup syar'i, pakaian jilbab, nutupi. Tapi beliau udah nyampaikan di waktu beliau hidup akan datang satu masa nanti, padahal beliau nggak hidup di zaman ini kan. Berarti beliau bicara dengan apa tuh? Wahyu, pemberitahuan dari wahyu subhanahu wa ta'ala. Ya, alimul ghaibi wasyahadati fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir Rasul. Enggak ada yang tahu perkara gaib itu, yang kecuali Allah asalnya, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul. Allah kasih tahu nih, padahal belum terjadi.
Itu keistimewaan para rasul. Kalau zaman sekarang ada selain rasul ngaku-ngaku tahu perkara yang akan datang, pasti dia adalah apa? Mbah apa? Mbah dukun yang ngaku-ngaku tahu perkara yang akan terjadi, tebak-tebak, ya, nerawang. Itu kan dukun ibu-ibu SWT, para tidak normal. Kemudian ibu-ibu sekalian Allah SWT, di dalam riwayat lain, ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dikeluarkan Imam Bukhari juga, dikeluarkan Imam Bukhari, kalau tadi Imam Muslim. Umar bin Khattab cerita radhiyallahu taala anhu, qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaman. Pernah Nabi kita tuh berdiri, maksudnya berkhutbah, maksudnya berdiri, nyampaikan. Fa akhbarana an bad'il khalq. Ini saling menguatkan hadis ini, ibu-ibu. Maka beliau menceritakan kepada kami tentang awal penciptaan manusia dari Adam. Cerita dari penciptaan manusia pertama itu, beliau cerita tuh, terus perjalanan manusia terus turun temurun terus, ya, sampai akhir zaman, sampai ciri-ciri kiamat, kecil, besar, dan sampai kiamat terjadi huru-haranya, habis mati apa, madang mahsyar, ya, hisab, mizan, nyebrang sirat, endingnya surga dan neraka. Berarti itu kan, wah, kalau kitabin jadi berapa jilid tuh ibu-ibu? Oh, terus gitu, ya. Kalau ditulis kemudian disyarah, apalagi bisa jadi berjilid-jilid itu. Ya, beliau sampaikan alaihi salatu wassalam. Beliau menceritakan pada kami tentang awal penciptaan makhluk, hatta dakhala ahlal jannah, ya, manazilahum, sampai endingnya masuk penduduk surga ke tempat persinggahan mereka, alias tempat tinggal mereka di surga. Wa ahlan nar manazilahum, sampai penduduk neraka masuk ke dalam tempat mereka tinggal, yaitu di neraka, ya. Sampai endingnya surga neraka diceritakan oleh Nabi SAW. Hafidha dzalika man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Karena panjang, kita aja kajian 2 jam, kadang-kadang banyak yang kabur lagi yang disampaikan, hilang, ya enggak? Bagaimana kalau dari subuh sampai maghrib terus tanya dia, tadi ngomong apa? Ya, lali. Banyak yang lupa, seabrek-abrek soalnya yang disampaikan kan. Ya, ruwet lagi, kusut lagi gitu kan ingatannya dan seterusnya. Ya. Makanya Umar bin Khattab katakan, hafal di antara kami yang hafal, yang kuat hafalan, mau ingat, Nabi ngomong ini, bisa dirunut lagi tuh. Nabi sebut ini, tadi habis subuh ini, habis zuhur nih, habis asar nih, sampaikan. Yang kuat hafalannya, hafal. Wa nasiyahu man nasiyahu. Yang lali ya lali. Lupa ya yang lupa ya lupa. Maksudnya yang kurang kuat ingatannya mah lupa sebagiannya. Cintai Allah SWT. Makanya di hadis Muslim tadi dikatakan fa'alamuna ahfaduna. Yang paling paham, paling tahu, paling paham, paling ingat, paling ngerti apa yang disampaikan Nabi, yang paling kuat hafalannya. Ya. Sama kita di majelis ini juga level daya ingat kita beda. Ada yang Masya Allah, ya, bisa ingat yang disampaikan. Kemarin Ustaz ngomong ini loh, ingat dia. Kuat, dan bersyukurlah kalau Allah berikan kita daya ingat yang kuat, quwwatul dzakirah. Dan orang-orang Arab itu memang nggak bisa kita pungkiri, ya, walaupun nggak semua orang, maksudnya nggak semua, tapi rata-rata mereka kuat ingatannya, ibu-ibu, nggak bisa dipungkiri itu, ya, walaupun ulama nggak selamanya hanya dari turunan Arab atau dari Arab, banyak ulama yang bukan dari Arab. Bukhari bukan dari Arab, Bukhara. Muslim bukan jadi dari Arab, Naisabur, ya kan? Ada ulama dari Sijistan, dari macam-macam, dari Albania, ada orang-orang, bahkan ada yang dari Andalusia dan seterusnya, Persia banyak, India banyak ulama. Setelah, taib. Kemudian, ya, ummahati fillah akramani wa akramakunallah, di hadis Sahih Muslim juga, Bukhari Muslim juga. Dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, laqad khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha syai'an ila qiyamis sa'ah illa dzakarahu.
Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, kata beliau SAW. Kata sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sungguh Nabi telah berkhutbah, ceramah, ya, dengan khutbah, ya, ceramah yang beliau tidak tinggalkan sesuatu apapun sampai tegaknya hari kiamat diceritain, kecuali disebut, sampai kiamat disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tahu yang tahu, maksudnya hafal yang hafal gitu ya, bodoh yang bodoh, maksudnya tidak tahu yang tidak tahu, maksudnya lupa yang lupa, maknanya seperti itu. Nah, riwayat yang tiga riwayat yang saya bawakan ini saling menguatkan, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita kembali ke poin kedua di sini, bahwa ilmu mengenal berita dari Allah tentang hal-hal yang telah terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang, serta yang sedang terjadi, ya. Seperti Nabi kita mengabarkan, ya, terangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan. Ini lagi terjadi nggak nih? Lagi terjadi, Bapak Subhanahu wa taala. Nanti Ka'bah dihancurkan, itu udah terjadi belum? Berarti akan terjadi. Mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang sudah terjadi ya seabrak-abrak, milik Allah Subhanahu wa taala, yang telah beliau kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Naam.